Daunnya saya varian Boykonur, tersiernya vigor, pertumbuhannya tetapi batang kecil. Nggak apa-apa. Ya, itu kemarin hanya salah pupuk dari awal aja. Salah pupuk dari awal saja. Saya sarankan sekarang kalau teman-teman kepengen memperbesar, gunakan pupuk pertumbuhan saya. Pupuk pertumbuhan saya aja, terus tersiernya nanti dipanjangin dan dibatasin. Insya Allah nanti 1 bulan 2 bulan sudah mulai membesar kok. Ya. Itu kesalahan dari pemupukan awal. Coba Mbak Semut kemarin dari awal menggunakan pupuk opo? Dari awal menggunakan pupuk opo? Ya. Aku mau nanya, kemarin menggunakan pupuk opo? Nah, ini harus dikoreksi teman-teman. Kalau masih menggunakan pupuk saya, tetapi kok kurang, itu harus ada koreksi lagi. Nanti sinar matahari dan lain sebagainya. Bang, kalau perawatan berorot gimana? Misal mau pindah tanam. Ya, buat teman-teman yang mau pindah tanam, paling tidak tanaman media barunya sudah fermentasi, sudah aman. Ya, sudah fermentasi, sudah aman. Dan nanti kalau pindah tanam jangan sering disiram. Karena apa? Karena dia tidak membutuhkan air. Dia hanya membutuhkan kelembapan saja. Ya, kalau menyiram ya secukupnya saja. Ke tempatku 3 hari nyampenya, iya. Sebenarnya cepet teman-teman. Sebenarnya cepet ya. Karena teman-teman seperti ini loh, saya pesan hari ini kan, nanti sore itu langsung saya kirim. Kadang-kadang malah nanti siang sudah saya kirim. Anggurku dataran rendah, apa yang bagus Bang? Loh, dataran rendah malah bagus lah. Anggur itu suka dataran rendah. Ya, anggur itu suka dataran rendah teman-teman. Maaf ya teman-teman. Dahak di sini. Ya, anggur itu dataran rendah, saya juga dataran rendah teman-teman. Bang, udah saya pupuk vegetatif keempat Bang Juki, pertumbuhan. Statusnya gimana? Seterusnya gimana? Yo, kalau sudah keempat, yo cobalah, sudah berbentuk bagus belum? Tersiernya sudah belum? Ya, NPK aja Bang, ngono kowe kok. Kamu kepengennya banyak. Ekspektasinya tuh kepengennya banyak, tapi perjuangan kamu dikit. Ya, masalahnya kan tadi pemupukan, ya. Kenapa saya bilang sedikit? NPK yang 16 kan tahu sendiri. Nitrogennya 16, fosfatnya 16, kaliumnya 16. Ya itu pas-pasan, semua pas-pasan. Kok mintanya banyak ya ora iso. NPK pripun? Ya Mbak Siti, aku sudah nggak menggunakan pupuk NPK Mbak Siti. Kan sudah saya sampaikan. Pupuk NPK itu pas-pasan. Kalau teman-teman mau menggunakan pupuk NPK ya monggo silakan. Gunakan alat TDS untuk memastikan ppm-nya. Ya, gunakan alat TDS meter untuk memastikan ppm-nya supaya tidak mengalami overdosis dan lain sebagainya. Jadi ada alatnya. Ini alatnya. Habis pupuk dilarutkan dites, jangan tinggi-tinggi, kalau tinggi-tinggi mati nanti tanaman. Berapa? Yaitu sekitar 1000 lah, 1000 ppm. Ya, buat teman-teman alat TDS meter nih. Terus selanjutnya teman-teman, kalau saya sarankan, rekomendasikan gunakan pupuk pertumbuhan saya, sudah komplit. Ini bukan pas-pasan lagi. Gunakan pupuk pertumbuhan saya. Sudah bukan pas-pasan lagi, gila-gilaan. Kenapa? Karena saya awali dengan kalium yang sangat tinggi. Berapa? 39. Ayo, pupuk gila-gilaan ini. Karena apa? Karena aku mentargetkan tanaman teman-teman lebih mudah nanti pembungaannya dari masa mendekati masa generatif. Ya. Dengan kalium 39, fosfatnya paling enggak harus 60. Harus 60%. Ya, harus 60. Terus kalau fosfatnya 60 di usia pertumbuhan, nitrogennya berapa, Bang? Nah, ini. Di antara 70-an. Makanya teman-teman kalau menggunakan pupuk saya jangan kaget, ya. Jangan kaget kalau pertumbuhan tanaman itu nanti pertumbuhannya cepat terus mudah berbunga. Sen muskat genjah enggak, Bang? Sen muskat itu kalau di pot jangan. Ya, buat teman-teman yang menanam sen muskat di pot jangan. Kurang. Ya, kalau di tanah boleh. Ya, termasuk enggak genjah kalau kata saya. Ya, enggak genjah kalau kata saya. Karena sen muskat saya rekomendasikan ditanam di tanah.
Nggih, Pak. Heeh. Inilah yang ada di sini. Segala sesuatu tergantung perjuangan kita. Kalau perjuangannya pas-pasan, jangan berharap yang berlebihan. Ya, jangan berharap yang berlebihan. Ya, seperti itu. Pupuk pembesaran biar batang cepat besar, etalase berapa, Bang? Etalase 1. Pupuk etalase 1 buat teman-teman yang mau membesarkan itu pupuk etalase 1, membesarkan, mempersuburkan pupuk etalase 1. Makanya saya kalau live saya rekomendasikan pupuk pertumbuhan karena kunci keberhasilan kita di masa generatif diawali dari pupuk pertumbuhan. TDS-nya ada tambah pakai sembaja, pakai pupuk, Bang, karena tinggal kasih air. Wes kalau udah pakai pupuk saya mah nggak usah pakai TDS. Ini kan tadi saya rekomendasikan buat ini, Bang Denis, buat mereka-mereka yang menggunakan pupuk NPK. NPK ini sederhana tapi bahaya loh, ya. Teman-teman kalau menggunakan pupuk NPK itu sederhana tapi bahaya. Bang Al, kalau di pot banyak semut dikasih apa biar gunakan MIP Cinta? Mbak Tina, gunakan MIP Cinta. Ada nggak bibit yang bisa di-spill itu anggurnya? Bibit di sini ada, Mbak Hidayah, tetapi belum saya jual kalau di sini. Ini bibit anggur semua. Taldon ada, Karnital ada, ya, Fresh ada, Gosvi ada, tapi belum saya jual kalau ini. Aku tuh nggak pernah jual bibit kecil, teman-teman, ya. Tapi makanya Mbak Hidayah kalau tertarik langsung aja ke WA, ya ngono, ya. Aku itu nggak pernah nyodor-nyodorin, teman-teman. Kalau teman-teman hanya ngomong-ngomong di sini, saya itu walaupun punya nomor teman-teman itu nggak bakalan saya sodor-sodorin. Terus terang, saya itu orangnya tidak seperti itu. Ya, saya itu kepengen teman-teman yang memang benar-benar berminat, ya. Buat teman-teman yang berminat, aku nggak pernah nyodor-nyodorin. Iki lo bibite, enggak, ya. Buat teman-teman walaupun punya nomor saya, itu nggak bakalan teman-teman ngomong bibit-bibit di sini, nggak bakalan saya sodorin kecuali teman-teman berminat dengan sendirinya. Nah itu. Kakak etalase nomor 1 dong, racikannya gimana ya? Pupuk etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan, ya. Pupuk pertumbuhan untuk menumbuhkan berbagai macam pertumbuhan, yo. Yang penting ojo pertumbuhan anu, ya. Nah, pupuk pertumbuhan saya yaitu 1 paket isinya 4 picis. Nah, 1 picis kalau teman-teman mau digunakan untuk tanaman anggur, ya, baru pindah tanam 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. Tapi kalau untuk tanaman stroberi, tanaman cabai, tanaman melon, tanaman tenis, tanaman 1 biji dilarutkan dengan air 15 liter kalau baru pindah tanam. Ya, seperti itu. Ya, jadi teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan. 1 paket isinya 4. Berarti 4 picis. Dan ini bisa digunakan 1 bulan lebih, tergantung sih. Wong yang ini aja bisa 1 bulan kok, 1 picis kok. 1 picis ini bisa 1 bulan kalau teman-teman tanamannya tidak banyak, ya. 1 picis ini kan nanti dilarutkan dengan air berapa? Dengan air 11 liter, 15 liter kalau untuk tanaman cabai, tanaman timun, tanaman apa saja untuk pertama kali. Terus kalau untuk tanaman anggur kan 10 liter, ya. Kalau tanaman anggurnya masih bibit-bibit kecil seperti ini, yo dia 15 liter. Jadi teman-teman, walaupun ini kecil berat loh teman-teman, hampir ada 100 gram loh, ya. Jadi di sini sudah saya sesuaikan, ya, untuk teman-teman dosisnya juga untuk apa? Untuk memudahkan proses. Dan racikan ini, ya, berasal dari mana? Dari pupuk-pupuk gambar ini loh, ya. Jadi buat teman-teman jangan dilihat kecilnya. Jangan dilihat kecilnya, yang penting dongkraannya, teman-teman. Kecil. Loh, ojo dilihat kecil. Kan juga disesuaikan. Nanti kalau kegedean repot. Dan pakai apa, Mas? Gunakan Amis Startop. Tapi saran saya buat teman-teman yang merawat skala biasa saja dimandiin dulu, ya. Ya, saran saya buat teman-teman, ya, dimandiin aja lah. Pagi-pagi semalam kan hujan nih, langsung disemprot. Biar apa? Biar air hujannya tidak diserap oleh daun. Biar air hujannya tidak nempel di daun. Ya. Biar air hujannya tidak nempel di daun, teman-teman.
Kalau seandainya ya teman-teman ini kan semalam hujan lebat, nanam di pot di luar, semprot air seperti video saya terbaru. Nah itu disemprot pakai air. Setelah itu nanti sorenya baru. Biar apa? Gini teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak melakukan hal tersebut, air hujan yang menempel di daun itu akan terserap oleh daun. Ya, air hujan yang di daun akan terserap oleh daun. Ya. Nah, air hujan yang di daun itu akan nempel di sini. Makanya langsung dia jadi karat daun. Ya, nanti dia akan jadi karat daun. Makanya saya mandiin, biar apa? Biar air hujannya berganti dengan air biasa, ya, air biasa. Kalau sudah air biasa, maka aman. Walaupun pakai naungan ini kan dari sini angin, hujan angin. Hujan angin bibit aja basah semua. Makanya saya siram air biasa biar apa? Biar tidak ada sisa-sisa air hujan. Kalau ada sisa-sisa air hujan terus panas seperti ini, dia akan diserap oleh stomata. Terus nanti di sini timbul kerak-kerak gitu, ya. Ini perawatan untuk teman-teman semua yang lagi varian Taldon, teman-teman. Ini varian Taldon nih. Taldon memang subur dia, ya. Seperti itu. Ini Gosvi. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya, harus disesuaikan. Ya. Jadi ada tekniknya ya. Jadi kita itu harus kreatif menurut, inovasi terus. Jadi gitu. Ya, memang tanaman anggur itu agak rewel. Tapi kalau kita bikin nyaman, kita bikin indah, yo indah-indah aja. Ya, Ami startup fungsida. Nanti sore baru saya semprot, teman-teman. Nanti sore baru saya semprot. Ya. Jadi seperti itu, ketika teman-teman menanam tanaman anggur, ya, kalau teman-teman kepengen bagus, ya itu rahasiane. Itu stroberi enggak, bibitnya habis aku, Bun, bibitnya habis. Kalau segini masuk keranjang kuning, ya berat cah ngkire. Ya, kalau segini masuk keranjang kuning, yang berat tong Bun. Ini aja untuk ongkirnya aja ketahuan ini. Ya. Berat, nanti juga resiko kematiannya tinggi. Wes ora usah repot-repot wong nandur be sediluk dadi kok. Anggur yang enak genjah apa banyak teman-teman ya, Mbak Mati banyak. Tapi kalau teman-teman kok sinar mataharinya dapat, saya rekomendasikan di Everest. Di Everest buahnya manis, buahnya besar, warnanya merah, wes enak kuwi. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Daunnya subur, ya subur wong diopeni. Subur diopeni. Ora gak diopeni ya ora subur ngono lho to Bang, piye to ki? Ya, tapi juga kita jangan melihat daun saja teman-teman. Harus ada hitung-hitungannya, apalagi tanaman stroberi. Tanaman stroberi kita itu hitung-hitungannya di fosfatnya. Biar apa? Biar nantinya dia juga bisa keluar bunga. Ya. Jangan asal-asal subur saja. Kalau asal subur mah gampang. Ya. Kita itu teman-teman, kalau bercocok tanam asal subur gampang, ya. Asal subur tuh gampang. Ya. Kalau teman-teman kepengen daunnya lebar-lebar, asal lebar tuh gampang. Tetapi kalau kita tidak bisa menyesuaikan nutrisinya, nanti di masa-masa generatifnya kita pusing lama. Ya, kadang-kadang dikasih pupuk pembuahan aja 1 bulan nggak keluar bunga-bunga.